Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi awalan ber. Setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman mampu mengenal dan memahami fungsi awalan ber dengan tepat. Oke, sebelum kita ke materi inti, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu fungsi imbuhan. Nah, imbuhan berfungsi untuk mengubah makna dari kata dasarnya. Imbuhan bisa ditambahkan pada awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan antara awalan dan akhiran dari suatu kata dasar. Nah, apa itu awalan ber? Imbuhan atau awalan ber dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang berawalan ber membentuk kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa awalan ber ini memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk umumnya dari kata berimbuhan ber. Jadi tidak ada perubahan bentuk ketika disandingkan dengan kata dasar. Contohnya, misalkan Miss Imas memiliki awalan ber ditambah kata dasar main, jadi bermain. Ya, tetap ber, tidak ada perubahan bentuk. Lalu Miss Imas misalkan punya contoh awalan ber ditambah kata dasar karya, jadi berkarya. Contoh lagi nih, misalkan awalan ber ditambah kata dasar ubah, jadi berubah. Awalan bernya tetap berbentuk ber, bukan be, ya bukan bal, tapi ber. Bentuk yang kedua yaitu awalan bernya berubah menjadi be jika huruf awal pada kata dasarnya adalah huruf R. Contoh, awalan ber ditambah kata dasar racun jadi beracun, ya. R-nya hanya satu. Lalu ada awalan ber ditambah kata dasar ragam jadi beragam, R-nya satu. Selanjutnya ada lagi awalan ber jika ditambahkan kata dasar rambut jadi berambut, ya. Oke, R-nya satu, berambut, beracun, beragam. Bentuk yang ketiga yaitu awalan ber akan berubah menjadi be jika suku kata pertama kata dasarnya berawalan ER. Contoh, Miss Imas punya awalan ber ditambah kata dasar kerja. Kerja itu suku katanya ker sama ja. Jadi bekerja, bukan berkerja ya teman-teman. Ada lagi nih, awalan ber ditambah kata dasar cermin, jadi becermin. Ada lagi ber ditambah pergi ditambah akhiran an, jadi bepergian. Lalu ber ditambah serta, jadinya beserta. Ada lagi nih, awalan ber ditambah suku kata terbang ditambah akhiran an jadi beterbangan, bukan berterbangan, bukan berserta, bukan berpergian, bukan bercermin, bukan bekerja, tapi awalan bernya berubah menjadi be. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk bentuk yang ini ada sedikit perbedaan yang teman-teman harus pahami. Nah, perhatikan perbedaan penggunaan awalan ber berikut ya teman-teman. Bentuk yang pertama, awalan bernya berubah bentuk menjadi be ketika diikuti dengan kata dasar yang suku kata pertamanya ada huruf ER. Contoh, awalan ber tambah pergi ditambah akhiran ar itu bukan berpergian, tapi awalan bernya berubah menjadi be, jadi bepergian. Lalu ada lagi contoh, ber ditambah serta jadi beserta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena perhatikan teman-teman, pergi dengan serta memiliki suku kata. Pergi suku katanya itu pergi, serta suku katanya ser dan ta. Jadi itu menyebabkan awalan bernya berubah menjadi be. Nah, hal ini berbeda dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini awalan bernya tidak berubah, jadi tetap berbentuk awalan ber. Contoh, Miss Imas punya awalan ber ditambah kata dasar seragam jadi berseragam.
Lalu ada lagi, awalan ber ditambah kata dasar kerudung menjadi berkerudung. Nah, perbedaannya di mana teman-teman? Perbedaannya ada di suku kata pada kata dasar. Nah, seragam dan kerudung ini suku katanya seragam itu dari kata se ditambah ra dan gam, bukan seragam, bukan. Lalu kerudung, suku katanya kerudung, bukan kerudung. Bisa dibedakan ya teman-teman. Nah, Miss Imas ulangi, suku kata dasar pergi itu pergi. Jadi di kata dasar pertamanya ada huruf er. Tapi kalau seragam itu suku katanya seragam, bukan seragam. Jadi yang pertama be-nya berubah menjadi be. Lalu bentuk yang kedua bernya tetap berbentuk ber. Nah, bentuk yang keempat yaitu ada pengecualian khusus. Contoh, Miss Imas memiliki awalan ber ditambah kata dasar ajar jadi belajar. Lalu misal ada awalan ber ditambah kata dasar unjur jadi belunjur. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau apa itu unjur, unjur itu adalah duduk berselonjor ya teman-teman. Nah, di sini ada perubahan bentuk, awalan bernya berubah menjadi bel. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi fungsi dari awalan ber. Nah, awalan ber ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, fungsinya sebagai mempunyai ya, contoh berkumis itu artinya berarti mempunyai kumis. Berharap berarti memiliki harapan. Lalu fungsi yang kedua yaitu menggunakan atau memakai. Contoh, beranting berarti memakai anting. Bertopi berarti menggunakan topi. Fungsi yang ketiga yaitu menghasilkan. Contohnya berbuah berarti menghasilkan buah. Bersuara menghasilkan suara. Fungsi yang keempat yaitu jumlah atau kelipatan. Contoh, bertiga berarti itu jumlahnya 3. Berkali-kali jumlahnya berkali-kali. Lalu fungsi yang kelima yaitu mengakui atau memanggil sebagai. Contoh, beradik berarti mengakui sebagai adik. Berguru berarti mengakui atau memanggil sebagai guru. Fungsi yang keenam yaitu melakukan sesuatu. Contohnya bermain, jadi melakukan permainan. Berlayar berarti melakukan pelayaran. Fungsi yang ketujuh yaitu bertindak atau bekerja sebagai. Contoh, berjuang berarti melakukan tindakan berjuang. Bertani yaitu bertindak sebagai petani atau melakukan tani. Lalu fungsi yang kedelapan yaitu berada dalam keadaan. Contoh, bergembira, dia berarti dalam keadaan yang sedang gembira. Bersedih berarti berada dalam keadaan sedih. Fungsi yang kesembilan yaitu menyatakan perbuatan berbalasan. Contoh, bersalaman berarti kan saling ya, saling bersalaman. Bertinju, saling tinju nih. Fungsi yang ke-10 yaitu menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri. Contohnya berdandan, sedang melakukan dandan kepada diri sendiri. Bercukur, yaitu perbuatan bercukur, mencukur diri sendiri. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi awalan ber, Miss Ima sudah mempersiapkan beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di buku tulis atau teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.